Halo guys, welcome back di Genesis Trading System. Ini adalah episode pertama di Genesis. Kita coba bedah prospektus saham-saham IPO. Yuk kita lihat. Nah, emiten pertama yang akan kita bahas adalah Saraswati Indoland Development Tbk atau kodenya SWID. Nah, ini prospektusnya teman-teman bisa download dari website eipo.co.id ya. Nah, kita coba bedah seperti ini. Nah, jadi Saraswati Indoland Development Tbk. Yang kita bedah kali ini sebenarnya ada 6 bagian kurang lebih. Company profile seperti apa, bisnisnya, bidangnya seperti apa, struktur IPO-nya ya, berapa nilai yang dia mau raising fund ya, mau jumlah IPO berapa, nilai nominal seperti berapa, apakah ada waran, financial highlight, rasio-rasio laporan keuangannya penting banget, dan tujuan IPO-nya apa. Lalu sebagai investor, selain capital gain kita kan berharap dividen. Nah, dividen seperti apa kebijakannya dan terakhir kesimpulan. Yuk kita langsung aja. Ini saya episode pertama ya tentang IPO nih. Jadi ini struktur IPO-nya adalah kode ticker SWID. Jumlah saham yang ditawarkan 340 juta lembar saham atau setara 6,31% dari modal yang di store ditempatkan ya oleh si perusahaan ya. Jadi nanti yang milik masyarakat kurang lebih 6,3% nih yang beredar di masyarakat sahamnya. Nilai nominal adalah 20 perak, itu adalah untuk nanti keperluan akte ya, untuk modal di store. Harga penawaran saham IPO-nya berkisar 180 sampai 200. Ini masih masa building ya. Dan kita lihat masuknya papan pengembangan. Ya ada 3 papan ya, papan utama, papan pengembangan, dan papan aksel. Ini kalau kita lihat papan pengembangan. Nilai IPO-nya dia jika terserap semua sekitar 68 miliar. Ya jadi nggak terlalu besar-besar banget, 68 miliar. Kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha properti dan real estate. Nanti akan bahas lebih detail di company profile. Jadi sektornya jelas, properti dan real estate. Penjamin emisinya atau underwriternya di sini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia. Ya, Korea ya, Shinhan ya. Dan di sini ada pemanis nih, sweetener. Waran 1:1. Jadi kalau di sahamnya beredar 6,3%, nanti akan beredar juga waran 6,3%. Nah, kalau di totalkan nanti kurang lebih terdilusi jadi 5,94% waran, 5,94% saham. Nanti kita bahas di struktur permodalannya. Jadi struktur IPO seperti ini. Nah, lanjut. Ini jadwal sementara ya teman-teman. Jadi kurang lebih dia akan listing di sekitar di bulan awal Juli ya, di 7 Juli ya. Nih catatan saham dan warannya ya. Building sudah habis, kayaknya 23 Juni, ini udah tanggal 28 saya bikin video ini. Nanti kita lihat 30 Juni dapat tanggal efektif apa enggak gitu ya. 30 Juni. Oke, jadi tanggal efektif 30 Juni ya. Kita lihat dulu nih masa penawaran umum 1 sampai 5 Juli. Nah, ini kalau masa penawaran umum harga udah pasti nih. Kalau sekarang harganya masih berkisar ya. Gitu. Kira-kira nanti waran sampai 2024, masih lama. Ya karena waran bisa boleh di-convert pun setelah 6 bulan gitu. Oke, lanjut. Jadi Perseroan ini merupakan salah satu developer ternama ya, kalau yang mungkin di daerah Mataram City gitu ya, Jogja, Jawa Tengah harusnya tahu ya, ini merupakan developer yang bikin apartemen, kondotel, dan convention hall berhektar-hektar. Ini contohnya Mataram City ya, yang di apa, yang topnya ya, di ini di prospektus disebutkan Mataram City. Lalu dia ada berapa tower juga nih, apartemen-apartemen. Mungkin daerah Jawa Tengah akan lebih tahu ya. Ini manajemennya, kalau saya lihat secara sekilas dari sisi profiling, komisaris utama dan direktur utama merupakan key person ya dari PT ini. Dan sudah pengalaman banget di bidang properti ya. Nah, nih struktur permodalan nih. Ini sebelum IPO dan sudah IPO ya. Sudah IPO kurang lebih masyarakatnya adalah sekitar 6,8 M atau 6,31%. Ini kan 6,8 M adalah dari 340 juta lembar saham yang dia edarkan dikali nilai nominal 20 perak. Ya, itu untuk keperluan di sini aja secara akuntansi dan akte. Di persentase masyarakat 6,31%. Itu ya. Nah, ini kalau yang ada warannya nih, kalau setelah waran yang tadi 6,31% akan terdeduksi nih, nah 6,31% ada waran, kan jadi tambah lagi nih jumlah saham beredarnya nih. Nah, maka terdeduksi jadi 5,94 dan 5,94 waran. Asumsi warannya ditebus semua menjadi saham ya.
gitu. Jadi akan terdilusi yang sahamnya 6,31 jadi 5,94. Masih oke, total kan baru sekitar 12%-an kan di masyarakat beredar. Jadi masih nggak terlalu banyak yang beredar, sedikit aja. Ya, makanya Rising Fund juga kan nggak terlalu gede ya, sekitar 68 miliar. Oke, financial highlight ini 2019, 2020, 2021, ya 2021 agak turun, tapi kalau kita lihat aset lancarnya bagus ya. Jadi kalau properti kan biasanya emang asetnya baik yang fix aset ya, ini aset lancarnya emang nggak bagus. Ya, kalau Anda mau bedah lebih dalam di prospektus bisa dibedah. Di sini saya lihat sekilas saja cukup bagus, ekuitas pun bertambah cukup bagus ya. Jadi 122,8 miliar nih ya. Nah, pendapatan usaha sempat turun ya dari 2020 tapi sebenarnya masih gede loh gitu ya. Laba usaha pun tahun berjalan masih 20 M-an. Emang turun dari tahun 2020. 2020 itu ada penjualan yang bagus banget. Tapi so far 20 M untuk properti oke loh ini gitu ya. Nah, ini rasio keuangannya emang ada penurunan dari 2020 tapi hasil profit, interest coverage rasio-nya bagus, DCR di atas 1 kali. Jadi karena current asetnya bagus gitu. Labanya bagus, current asetnya juga bagus. Nah, resiko utama di bidang usaha ini di prospektus dituliskan bahwa penurunan permintaan pasar akan properti. Jadi Jawa Tengah mungkin kita nggak tahu nih daerah sekitarnya seperti apa. Mungkin teman-teman bisa menganalisa juga daya belinya gimana nih gitu ya. Apakah oke gitu. Nah, jasa perhotelan dan ini kan banyak event nih. MYCE ini adalah meeting, incentive, conference, and event. Jadi ya event-event gitu kan. Karena pendapatan bergantung pada penjualan properti dan recurring income dari penyewaan function hall gitu di hotel ya kan. Nah itu banyak tuh kalau udah banyak yang acara merit dan semacamnya gitu ya, seminar kan banyak pakai acara function hall di hotel-hotel. Nah itu merupakan pendapatan perseroan juga ya. Nah kalau dari hotel sih okupansinya sebenarnya menurut saya masih sangat kecil ya, 49% dan 30%. Nah prospeknya sebenarnya insentif PPN yang untuk real estate dari pemerintah kan ada tiering ya untuk PPN, dan infrastruktur tol pun masih terus dikebut, sehingga kalau tolnya menghubungkan segitiga emas Jogja, Solo, dan Semarang pasti trafficnya akan jauh lebih bagus. Nah harusnya occupancy rate ini memang masih kecil tapi jadi peluang. Kenapa? Kapasitas dia belum maksimal. Ketika nanti infrastruktur udah jadi, occupancy rate dia bisa meningkat dan pendapatan perseroan bisa terus bertumbuh gitu. Karena kan ini kan properti kan terbatas sebenarnya unitnya nih. Kalau okupansinya udah penuh ya, walaupun ada insentif atau infrastruktur kan jadi udah mesti nambah kapasitas gitu ya. Tapi ini okupansinya masih belum memenuhi, padahal masih udah untung tapi belum memenuhi. Jadi masih ada uang untuk dia bertumbuh gitu. Nah, yang bahaya kok okupansinya 120%. Hotel apa tuh ya? Masa okupansinya lebih dari kamarnya? Nah, itu mungkin jadi short time jangan-jangan ya kok yang okupansi yang lebih dari 100%. Nah, ini masih berarti family hotel teman-teman, masih yang normal-normal. Kalau yang di atas 100% ya itu teman-teman gawat itu. Jangan-jangan short time hotel loh ya kan gitu. Ya. Nah, tujuan penggunaan IPO ini adalah untuk modal kerja terkait biaya pemeliharaan hotel, bahan baku minuman, persediaan hotel. Ya sebenarnya bukan dibilang modal kerja ya. Kalau modal kerja kan sebenarnya inventory dan piutang usaha gitu ya, working capital ya rumusnya ya. Kalau ini modal kerja yang dimaksud adalah sebenarnya lebih ke capital expenditure sih menurut saya. Ya kan by definition modal kerja itu membiayai piutang dan inventory. Kalau ini kayaknya lebih ke arah capital expenditure ya, pemeliharaan, bahan baku sih ya inventory, tapi kan harusnya itu kan turnover tinggi ya. Jadi sebenarnya kan fresh banyak bahan fresh gitu. Nah, untuk modal kerja pemasukan kontraktor, nah ini beda cerita. Sebenarnya ini termasuk untuk membangun ya proyek baru namanya Banyu Bening. Nah, ini bisa dibedah lagi lebih lanjut. Tapi jika tidak cukup, nanti akan ada pihak ketiga atau dana internal perseroan. Masih laba ditahannya masih bagus kok. Gitu ya. Ini tujuannya. Oke, tujuannya bagus pokoknya untuk usaha. Bukan bayar utang yang penting. Kok IPO buat bayar utang itu yang saya agak nggak terlalu suka teman-teman. Nah, dan yang bagusnya lagi dari IPO ini adalah kebijakan dividennya akan kasih sebanyak-banyaknya 20% nih dari tahun buku 2021. Jadi kalau kita IPO 2022 nih bisa dapat dividen nih kalau kita pegang saham IPO ini. Jadi ini merupakan sweetener juga buat saya selain waran, Anda akan dapat dividen. Ada IPO yang udah state loh, saya nggak bagian dividen mungkin start tahun berapa dan itu tergantung keadaan perseroan. Nah, ini bagi dividen 20% dari laba bersih 2021. Jadi 20M tadi 20%-nya kita udah kalau kita pegang dan hold sampai cum date dapat dividen. Nah, itu yang menarik buat saya.
Nah, ini struktur perseroan ternyata pas saya lihat ada yang sudah TBK ya, afiliasi dia adalah SAMF ya. Tapi dia beda 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 apa ya? Beda sektor. Ini pupuk SAMF. Itu beda lagi. Tapi ternyata dia ada keterkaitan. Jadi sudah ada experience di IPO ya di perusahaan ini sebelumnya. Nah, kesimpulan saya di IPS 2021 data laporan audit 48.61. Nanti kita bahas ya. Saya akan tulis ini data tidak konsisten. Nah, saya nggak tahu nih dengan Sinhan ya sebagai underwriter ya atau OJK sebagai reviewer, apa perlu hire saya nih untuk mereview kalau data yang nggak konsisten. Ini kita bahas kenapa nggak konsisten. Nah, ini pakai data yang audit aja 48.61, asumsi harga saham Rp200 per lembar, PER-nya ya harga saham bagi IPS ya kurang lebih 4,11 kali. Cukup murah ya. Jadi dia untuk BEP cukup 4 kali aja udah BEP gitu. Kan PER itu kan price earning ratio ya, untuk berapa kali dia bisa balik modal, kurang lebih bahasanya gampangnya begitu. Book value adalah total equity dia ditambah nilai proceed 68 miliar ditambah 122 miliar. Bagi equity-nya book value 1,55 kali. Oke. Murah juga ya gitu ya. Tapi jangan salah juga ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ini yang saya bilang tidak konsisten. Di halaman 34 di prospektus Anda akan menemukan laba per saham 145,84. Saya nggak tahu ini Sinhan dapat dari mana, karena kalau di audit di halaman lampiran itu laba per saham 48,61. Harusnya sama teman-teman. Kok bisa beda nih data laba per saham? Ya, Sinhan, OJK, tolong ini mungkin Anda miss, mungkin Anda nggak, mungkin Anda capek. Tapi ini harusnya direvisi aja ya. Ini data yang nggak konsisten. Kita bingung mau pakai yang mana nih? Karena beda. Sama tahun 2021 laba tahun berjalan 20,4 miliar sama ini juga 20,4 miliar gitu ya. Kenapa bisa berbeda gitu ya? Saya udah baca pakai efek tertimbangnya malah 420 juta lembar gitu ya. Padahal kan ada 5M lembar saham yang di 2021. Ya itulah PR-nya. Nanti kenapa datanya nggak konsisten? Itu yang di prospektus ada miss. Nah, untuk industri sendiri saya ambil dari IDX ya, Mei 2022. Property and real estate itu memiliki sektoralnya ya. PE rasio 36 kali dan PBV 1,21 kali. Ya, ISG sendiri PER kan di 15 kali, PBV 2,44 kali. Kalau lihat angka ini, kesannya kan murah ya. Tadi kan PER kita kan cuma berapa tuh 4 kali sama PBV 1,55 kali. Lebih rendah dibanding sektor ataupun IISG. Jadi PBV ya, dibanding sektor lebih mahal dikit. Tapi masih murah, masih oke. Tapi jangan salah, kalau untuk properti sebenarnya metode valuasi terbaik adalah discounted cash flow, karena bermain di cash flow kan. Kalau PBV buat banking is okay karena aset-asetnya surat berharga gitu. Atau PER untuk industri manufacture gitu paling gampang. Tapi kalau properti ini agak tricky teman-teman. Nggak bisa terlalu mengacu pada PER or PBV gitu. Kita ada land bank misalnya berinya dulu berapa, sekarang harga udah berapa, kan mesti discounted cash flow-nya juga. Nah itu nanti NAV, net asset value-nya berapa, itu butuh bedah lebih dalam lagi. Tapi di sisi harga 180-200 perak ini dengan warangan terbanding 1 cabainya cukup menarik, nggak terlalu mahal ya dari sisi harganya. Perusahaan memiliki profil yang bagus dengan laba yang cukup stabil. Jadi pengembang di Jawa Tengah ini saya rasa cukup terkenal. Saya bukan orang Jawa Tengah, saya nggak tahu, mungkin teman-teman Jawa Tengah bisa komen gimana kinerja dari Mataram City dan apartemen-apartemen sekitarnya. Nah, kebijakan dividennya menaik kan 20% tahun 2022 dari buku 2021. Udah untung loh, investor langsung dapat dividen. Itu hal yang menyenangkan. Saham beredar di masyarakat sekitar 6%, kalau ada waran convert semua setengah 6 bulan sampai 2024 bisa 12% yang beredar di masyarakat. Masih under control, nggak terlalu nge-buy, masih sangat baik. Kesimpulan saya bilang ini cukup ideal untuk kita invest di sini, tapi perhatikan data yang tadi tidak konsisten itu aja notes-nya. Sisanya sebenarnya secara profiling, laporan keuangan semua oke kok. Nah, teman-teman mau invest di SWID, belum punya rekening saham, nanti bisa lihat deskripsi, bisa buka buat pre-IPO gitu ya. Karena ada ikut pooling nanti di IPO. Masa offering masih belum, masih bulan awal Juli, masih ada kesempatan. Kira-kira itu beda IPO episode pertama SWID. Plus minusnya sudah saya sampaikan, keputusan kembali ke tangan teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.